include iostream. Lalu std titik koma, lalu kita masukkan jumlah array yang kita ingin masukkan, yaitu in jum sama dengan 5 titik koma. Lalu kita bikin bodinya dengan cara in main awal in array lalu kita kasih kurung sesuai dengan jumlah yang kita deklarasikan tadi, yaitu 5 titik koma. Judul yaitu cout array 1 dimensi. Lalu kita masukkan perulangan for yang rumusnya yaitu in i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil dari jumlah titik koma, lalu i plus plus. Judulnya yaitu dengan cara cout array 1 dimensi array nilai ke i plus 1 masukkan cin i. Fungsi cin itu sebagai agar kita bisa memasukkan nilai elemennya ke dalam array. Lalu kita beri line yang berfungsi sebagai pemberi batas satu baris pada program. Ini kita copy aja. Lalu setelah selesai tinggal kita compile. Ada error. Sebentar. Nanti kita deklarasikan aja nilai aja. Plus.
kita cek dulu bentar lagi. Di sini nilai benar. Wah. Oke, berikut ini hasilnya seperti ini. Dan untuk penjelasannya sendiri, ini adalah misinya. Lalu ini berfungsi sebagai memberi nilai pada array. Array ini adalah untuk tampilkan elemen ini untuk pembagiannya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang array 2 dimensi. Berikut merupakan contoh program dari array 2 dimensi. Yaitu yang pertama kita mendeklarasikan dulu include iStream, lalu yang kedua yaitu include conio.h. Conio.h merupakan perintah break pada gauge yang hanya ada pada library header conio.h. Lalu setelah itu kita akan menginteger main dan selanjutnya kita akan mendeklarasikan atau menginisialisasi array 2 dimensi A dengan jumlah elemen baris yaitu 3 dan jumlah elemen kolom yaitu 4. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel untuk perulangan dan untuk mengatur baris array B sebagai baris. Selanjutnya kita membuat lagi variabel untuk perulangan untuk mengatur array C sebagai kolom. Nah, setelah itu kita akan membuat out yang merupakan untuk dapat menampilkan outputnya.
perlu diingatkan bahwa sangat penting untuk memperhatikan titik koma, karena kalau misalkan ada kesalahan begitu nanti akan terjadi error. Nah, setelah itu kita akan membuat scene untuk dapat menyimpan data yang akan diinputkan. Nah, cout ndl ini untuk membuat baris baru. Nah, setelah itu kita akan membuat perulangan lagi untuk menampilkan perintah baris B. Dan selanjutnya kita akan membuat lagi perintah untuk kolom C. Nah, kita membuat lagi cout yang akan ditampilkan oleh outputnya. Nah, jadi di sini tuh pada program di atas kita membuat 2 perulangan for. Yang pertama untuk mengakses elemen baris pada array yang telah dideklarasikan yaitu A. Lalu yang kedua itu dalam perulangan yang telah dibuat untuk dapat mengakses elemen kolom pada array A. Nah, ini perintah terakhirnya. Oke. Berikut merupakan outputnya, yaitu pertama kita masukkan baris 0 sampai kolom ketiga yaitu 5678, lalu baris ke 1 sampai kolom ketiga 9423, lalu baris kedua sampai kolom ketiga yaitu 1345. Nah, berikut merupakan outputnya. Setelah itu sedikit penjelasan untuk dapat dicatat ataupun diingat. Penjelasan pada setiap baris.
Sekian penjelasan materi array 2 dimensi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Suherlina, kakak dari Informatika Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, dan pada video kali ini, kakak berkesempatan untuk mereview kembali materi mengenai function. Nah, seperti yang udah teman-teman pelajari di kelas, function itu adalah blok data yang dirancang untuk melakukan instruksi khusus. Nah, seperti teman-teman yang teman-teman tahu ya, function, selama ini teman-teman tuh udah menggunakan function dalam bentuk function utama. Nah, teman-teman selama ini kan menggunakan function utama. Ya kan? Sebenarnya main ini adalah function yang mana akan dijalankan secara otomatis oleh program. Jadi kan di function itu, seperti struktur-struktur pemrograman yang lain, teman-teman tuh juga harus deklarasi, harus memanggil dengan sintaks-sintaks tertentu kan. Nah, untuk function utama ini, atau main, di main ini, kalian tidak perlu melakukan pemanggilan, karena program itu bakalan menjalankan atau mengeksekusi bagian function itu secara otomatis. Terus apa sih fungsi dari function itu? Function itu berfungsi buat mengefisiensi program yang kalian buat. Jadi kalian tidak perlu melakukan instruksi tertentu secara berulang-ulang. Misal nih teman-teman melakukan coding, misal di coding main ini teman-teman membuat rumus tambah, lalu intinya teman-teman bakalan menggunakan sintaks tersebut secara berulang. Nah, teman-teman kan kalau cuma buat di main, itu harus manggil terus kan, harus melakukan ya intinya teman-teman tuh kalau di function itu cukup dipanggil dengan cara pemanggilannya. Nah, kita coba langsung inisialisasi functionnya mungkin ya. Inisialisasi function. Gimana sih cara inisialisasi function? Teman-teman bisa dengan cara menggunakan sintaks tipe data, lalu nama functionnya. Nah, terus juga di function ini sama seperti main, kan kalau bedanya kalau main ini udah default ya, nggak bisa diganti namanya, tetap dia main. Sedangkan di function yang lain, function buatan, teman-teman bisa memberi nama function ini bebas semau teman-teman. Terus, ini cara inisialisasi function. Kalian bisa isi perintahnya di dalam sini, dalam badan program ini. Terus juga, selain inisialisasi function-nya, kita juga bisa memanggil function. Nah, memanggil function itu tentunya dalam fungsi utama ya teman-teman, karena
kembali lagi, program itu bakalan mengeksekusi yang si main. Jadi program nggak bakal eksekusi function lain kalau misalnya nggak dipanggil di dalam main. Nah, cara manggil function di main itu, teman-teman bisa pakai sintaks nama function, lalu masukin parameternya. Misalnya bisa langsung di angka, misal angka konstanta 1 sampai berapa gitu. Atau bisa juga pakai variabel yang ada hubungannya di main ini. Oke, itu ya cara inisialisasi functionnya dengan cara ini. Tipe data, spasi nama function. Lalu kalau misal mau manggil, pakai nama function, lalu parameternya. Itu ya teman-teman. Apa lagi nih? Kita coba langsung buat programnya kali ya. Misal di sini kakak mau buat program pertambahan. Kita yang simpel-simpel aja. Misalnya int a, int b, lalu y. Misal a-nya sama dengan 10, b-nya sama dengan 5. Ini ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman nggak pakai function, teman-teman kan bisa langsung nih masukin instruksinya di sini kan, di badan main, di badan program. Itu tuh kalau program kalian udah panjang, itu bakalan makan banyak baris dan dinilai tidak efektif gitu. Misal, karena ini kita anggap aja ini programnya yang agak sulit gitu ya. Misal di sini kita mau buat fungsi tambah. Gimana teman-teman cara inisialisasi fungsinya? Tipe data ya. Misal kakak pakai tipe data int aja. Int nama fungsinya tambah. Lalu di sini kan butuh parameter nih, parameter yang bisa menghubungkan antara yang di main sama yang di function. Nanti kakak jelasin. Saya di sini parameternya int a dan int b. Terus rumusnya itu di sini kakak nggak perlu. Sebentar. Nah, di sini y sama dengan a ditambah b. Ini ya teman-teman. Nah, ini kita punya function dengan tipe data integer. Nama functionnya itu function tambah. Parameternya ada parameter a dan b. Lalu ini argumen atau rumus atau perintahnya, perintah khusus yang mau dijalankan di function tambah. Nah, kan kita udah buat functionnya. Terus gimana biar dia bisa dieksekusi oleh program? Kita perlu memanggilnya di badan program atau main. Ini cara manggilnya tadi, nama function, lalu masukin parameternya ya. Karena di sini kita punya dua parameter, yaitu A dan B. Di sini A dan B nih, parameter yang di function tambah, maka di sini juga kita perlu memanggilnya itu dengan dua parameter. Misalnya, cout kita tampilin hasil dari pertambahannya. Cout nama fungsinya apa teman-teman? Ya, tambah parameter yang kita gunain A dan B.
Nah, gini. Kita coba ya teman-teman, kita coba jalanin. Oh iya, lupa. Oke. Nah, udah nih teman-teman. Hasil pertambahannya 15. Benar kan? Iya, kita padahal di badan program ini kita cuma manggil tambah A, B. Kenapa dia bisa mengeksekusi 10 ditambah 5? Padahal ada di fungsi tambah kan rumusnya, bukan di main. Karena gini konsepnya teman-teman. Misal kalian punya function tambah dengan parameternya A, B. Nah, parameter yang A, B, yang nilai A-nya itu 10, A nilainya 10, lalu B nilainya 5, ini bakalan dikirim ke fungsi tambah, ke function tambah ini, sebagai int A, int B, gitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman nggak mau pakai A, B di sini biar tahu apa bedanya, itu bisa juga. Misal di sini di badan program ini kalian pakai int x, y, x-nya nilainya 10, y-nya nilainya 5. Lalu di sini kalian buat x, y. Nah, nilai x, y itu bakalan dikirim ke function tambah dan akan dieksekusi sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Gitu, teman-teman. Paham ya? Ya, kakak harap sih teman-teman paham. Dari tadi kita ngobrolin parameter ini, apa sih bedanya? Apa sih parameter itu? Nah, parameter dalam function itu ada dua jenis, teman-teman. Ada parameter aktual, ada parameter formal. Parameter aktual itu parameter yang ada saat kita memanggil function di badan program. Jadi, yang si A, B yang di sini, teman-teman nyebutnya itu parameter aktual. Sedangkan kalau yang di function, yang di sini, itu teman-teman nyebutnya parameter formal. Gitu. Nah, terus juga di dalam function itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama, function yang mengembalikan nilai. Dan yang kedua itu function yang tidak mengembalikan nilai. Nah, apa bedanya? Bedanya itu, kalau misalnya function yang mengembalikan nilai, biasanya kita menggunakan tipe data selain void. Jadi bisa tipe data integer, tipe data double, float, long, itu bisa semuanya. Sedangkan, dan juga kalau function yang mengembalikan nilai, dia bakal ada return Y misalnya. Ini parameter, ini adalah function yang mengembalikan nilai. Sedangkan kalau function yang tidak mengembalikan nilai, dia menggunakan tipe data void. Jadi dia hanya menggunakan tipe data jenisnya void. Void itu yang nilainya 0, jadi dia tidak bakal mengembalikan nilai. Karena dia tidak mengembalikan nilai, dia nggak perlu pakai return. Gitu, teman-teman. Biasanya juga sih void itu digunain apabila kita hanya ingin menampilkan misalnya judul ataupun teks gitu-gitu, teman. Oke.
selanjutnya ini ada pengiriman data dalam function. Kita tadi mengirim data A, B yang nilainya 10 dan 5 ini ke void tambahkan. Ke function tambah. Ini kakak balikin dulu. Ke function tambah. Nah, data apa sih yang kita kirim ke fungsi tambah ini? Datanya itu berupa variabel. Jadi, pengiriman data dalam function itu ada dua jenis. Ada mengirimkan variabel, ada mengirimkan konstanta. Jadi, teman-teman bisa juga tanpa menggunakan ini. Lalu di sini teman-teman langsung aja masukin angka konstantanya, misalnya 10,5. Jadi, ini program bakalan ngerti kalau 10 ini akan dikirim sebagai integer A, sedangkan 5 ini bakalan dikirim sebagai integer B. Jadi, nanti hasilnya tetap bakalan 15. Kita coba ya, teman-teman. Nah, bisa kan teman-teman? Jadi teman-teman tuh bisa mengirimkan nilai dalam bentuk variabel, bisa juga dengan langsung angkanya. Oke, semoga paham ya teman-teman dalam penjelasan kakak tadi. Lalu yang terakhir nih, penjelasan terakhir mengenai function, ada yang namanya function overloading. Apa sih kak function overloading itu? Nah, function overloading, dari namanya aja nih overloading. Overloading itu, apa ya arti overloading? Ya, overloading. Dia itu function atau fungsi yang mendefinisikan beberapa fungsi. Gimana sih kak? Makin nggak paham ya? Ya, jadi gini teman-teman. Nanti kalau di overloading, misalnya nih, di overloading itu, teman-teman bisa membuat function dengan nama yang sama, tetapi tujuannya itu berbeda. Misal di sini kan ada integer tambah. Ini function dengan tipe data integer, terus parameternya ada 2 nih, misal teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa. Kalau misalnya kakak di sini cuman buat 1, nilai yang di parameter aktualnya cuman kakak buat 1, yaitu 10, ini program nggak bakal jalan, karena dia nggak tahu nih, nggak bisa dikirim sendirian. Karena di sini ada integer B yang belum diketahui nilainya, yang belum kalian kasih nilai. Kan kalau tadi nilainya 5 ya, dia udah tahu kalau 5 itu bakalan jadi integer B. Sedangkan kalau di sini, kan dia nggak tahu nih, ini 10, ya udah milik A. Tapi B-nya mana nih? Nggak bisa dong dijalanin. Dia nggak kayak matematika biasa yang misalnya nggak ada nilainya dianggap nol kan. Dia nggak kayak gitu, teman-teman. Nah, di overloading ini, kita bisa di overloading nih, misalnya kakak buat function baru lagi, tapi dengan namanya sama. Misalnya integer tambah, tapi parameternya kakak buat 1 nih, misalnya integer A, integer A aja nih. Nah, yang ini parameternya ada 2, parameter formalnya ada 2, yang ini ada 1. Menurut teman-teman, kita yang manggil pemanggilan fungsi tambah 10 ini, apakah dia bakal masuk ke function pertama atau yang kedua? Yang mana? Iya, benar. Yang kedua. Kenapa? Karena dia sama-sama memiliki jumlah parameter yang sama. Jadi, dia bakalan mengirim nilai 10 ini ke
function yang kedua. Itu teman-teman. Coba ya kakak buat satu lagi di atasnya. Yang 3 parameter. Nah, gini. Yang 3 parameter. Terus kakak di sini mau lihat kemana sih perbedaannya. Apa yang dimaksud dengan overloading itu. Misal di sini kakak kasih nilainya 10, 7, 5. Ini yang pertama. Yang kedua itu kakak buat 10,7 aja. Yang ketiga itu cuma 1. Oke. Di sini parameter aktualnya ada 3. Yang kedua ada cuma 2. Yang ketiga hanya punya 1 parameter aktual. Kita coba jalanin ya teman-teman. Bentar deh. Jelek banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ini, si tambah dengan parameter 10, 7, dan 5, dia bakalan dikirim ke function yang pertama. Yang 3 parameter. Coba kita rapiin dulu biar enak belajarnya. Oke. Kayak gini. Ini kan hasilnya 22. 22 ini didapat karena si function si tambah yang ini, si ini dikirim ke function yang pertama, ke yang 3 parameter. Lalu yang kedua, dia kan manggil function tambah 10,7. Yang mana 10,7 ini cuma ada 2 parameter aktual, sehingga dia terhubung dengan function yang 2 parameter juga. Dan yang ketiga, karena dia cuma ada 1 parameter aktualnya, dia juga bakalan dikirim ke function yang sama-sama 1 parameter. Oke, teman-teman. Jadi jadi function overloading itu kayak gitu. Atau bisa juga nih teman-teman buat overloading dengan cara kan kalau ini overloadingnya itu sama-sama nama function dan tipe datanya, tapi jumlah parameternya beda kan. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, coba teman-teman buat overloading yang parameternya sama nih. Misal sama-sama 2, tapi tipe datanya beda. Misalnya ada yang integer, ada yang float, ada yang double, ada yang long, gitu-gitu teman. Tapi karena dia overloading, nama function harus sama ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu dulu buat penjelasan di video function ini. Nanti di video pointer bakalan ada penjelasan lebih mengenai function dan pointer. Ada function dengan pointer
atau gimana ya, pointer itu bakalan digunain di dalam function juga teman-teman. Oke, kakak cukupkan dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman jelas, paham, dan kalau ada yang nggak paham, masih kurang jelas juga, ini teman-teman bisa tanya di pertemuan nanti, yang insya Allah kakak juga bakal ngisinya di sana. Oke teman-teman, kakak akhiri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian untuk materi bagian pertama, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan pada materi bagian 2.